Suara dari lembah gelap. Di sebuah desa kecil bernama Elora, hiduplah seorang pemuda bernama Davin. Desanya berada di lembah yang dikelilingi gunung tinggi dan hutan gelap, tempat di mana banyak orang percaya bahwa kejahatan rohani mudah bekerja. Davin tumbuh tanpa figur ayah. Sejak kecil ia melihat ibunya bekerja keras, tetapi kemiskinan terus menghimpit. Saat remaja, Davin mulai memberontak. Ia marah pada hidup, marah pada Tuhan, dan percaya bahwa firman Tuhan hanyalah dongeng yang indah tanpa kuasa. Jika Tuhan benar ada, mengapa ia membiarkan hidupku hancur begini? Itu pertanyaan yang ia ulang setiap hari. Suatu malam, ketika badai besar menyapu desa, Davin keluar rumah dalam keadaan putus asa. Angin menderu seperti suara monster. Petir menghantam pepohonan. Dan hujan turun seperti air dari langit pecah. Davin berjalan tanpa arah menuju hutan. Hitam, tempat yang tidak pernah dimasuki siapapun saat malam. Di tengah kegelapan itu, ia berteriak, "Tuhan, jika Engkau nyata, buktikan, tunjukkan sesuatu." Suara angin membalasnya, tetapi tidak ada jawaban dari langit. Davin terus berjalan hingga kakinya terpeleset. Ia jatuh ke dalam jurang dangkal yang dipenuhi batu. Lututnya berdarah, tubuhnya gemetar. Gelap semakin pekat, angin semakin dingin. Saat ia hampir pingsan, matanya menangkap sesuatu di antara bebatuan sebuah buku kecil tua, terjebak di bawah akar pohon besar. Davin dengan sisa tenaga meraihnya. Ternyata itu sebuah Alkitab tua, sampulnya hampir hancur. Tapi halaman dalamnya tetap utuh. Entah bagaimana buku itu bisa ada di sana. Dengan tangan penuh darah, Davin membuka halaman pertama yang terlihat. Dan ayat itu seakan langsung menembus jiwanya. "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Yesaya 41:10. Davin terdiam. Mendadak angin berhenti. Badai melemah. Seakan seluruh alam ikut menunggu reaksinya. Ayat itu bukan hanya tulisan. Ayat itu terasa seperti suara lembut, penuh kasih, dan begitu dekat. Seperti seseorang memeluk hatinya yang dingin. Untuk pertama kalinya, Davin menangis. Bukan karena luka. Bukan karena ketakutan, tetapi karena ia merasa dilihat oleh Tuhan. Tuhan tidak menjawab dengan petir. Tidak menjawab dengan keajaiban besar. Tetapi dengan firman-Nya. Dan itu cukup. Dengan susah payah Davin bangkit dan kembali ke desa. Sejak malam itu hidupnya berubah. Ia tak lagi mencari pembuktian besar dari Tuhan karena ia sudah menemukan jawaban dalam firman-Nya. Davin mulai membaca Alkitab itu setiap hari, menghafal ayat, dan memegangnya di dada setiap kali ia berjalan melewati lembah gelap. Desa Elora perlahan mengenal Davin bukan sebagai pemuda pemberontak lagi, tetapi sebagai seseorang yang selalu berkata, "Aku tersesat dalam gelap, sampai firman Tuhan menjadi terangku." Dan banyak tahun kemudian, ketika lembah itu kembali ditimpa badai besar, Davin berdiri di depan orang-orang desa, mengangkat Alkitab yang ditemukannya malam itu, dan berkata, "Inilah suara Tuhan bagiku, dan suara ini juga bisa menjadi terang bagi jalanmu."